Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, Bu Sita Fatih Adna dan juga Bu Paskalia Pradanti, selaku dosen pengampu mata kuliah analisis real, kami dari kelompok 7 di sini akan mencoba menjelaskan materi dari kelompok kami yang berjudul barisan bilangan real. Next, Mbak. Ya, di sini anggotanya ada Mbak Ananda Duyani, ada saya Muhammad Yana Ramadan, dan juga ada Mbak Prima Nisa. Next, Mbak. Ya, yang pertama akan saya jelaskan yaitu apa itu barisan bilangan real. Nah, di sini definisinya, barisan bilangan real adalah suatu fungsi dengan domain himpunan bilangan asli n yang termuat di dalam R. Jadi barisan ini adalah fungsi X, di mana itu n ke R, memetakan n ke R, di mana setiap n kecilnya itu elemen dari bilangan n besar. Nilai fungsi xn biasa ditulis sebagai xn sama dengan x kecil n. Next, Mbak. Nah, ini notasi dan contoh penulisannya. Notasinya bisa dilihat teman-teman, ini x atau x-nya itu kan besar, terus bisa ditulis dengan x kecil, terus n kecil, atau xn, di mana n-nya itu elemen bilangan n. Contoh tulisannya, terus seperti itu, x sama dengan ada dalam kurungnya, misal setengah, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan seterusnya. Terus X sama dengan 1/2n, di mana n itu elemen bilangan n. X sama dengan 1/2n. Ada dalam kurungnya, notasi dan contoh tulisan. Lanjut. Ya, yang selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Prima. Kepadanya saya persilakan. Terima kasih atas waktunya. Eh, Selanjutnya yaitu barisan. Nah, barisan di sini ada dua, yaitu ada barisan divergen atau tidak mempunyai limit, dan juga barisan konvergen, di mana barisan itu mempunyai limit. Untuk barisan divergen memiliki definisi apabila diberikan barisan bilangan real xn, barisan xn disebut mendekati tak hingga, ditulis lim xn sama dengan plus tak hingga jika untuk setiap bilangan real a lebih dari 0 terdapat m elemen dari n sedemikian sehingga n lebih besar sama dengan m berlaku xn lebih besar dari a. Barisan xn disebut mendekati negatif tak hingga, ditulis lim xn atau limit xn sama dengan negatif tak hingga jika untuk setiap bilangan real beta kurang dari 0 terdapat k elemen n sedemikian sehingga n lebih besar sama dengan k berlaku xn kurang dari beta. Maka barisan xn disebut divergen jika limit dari xn sama dengan plus minus tak hingga. Adapun teoremanya yaitu barisan bilangan monoton merupakan barisan divergen jika dan hanya jika barisannya tidak terbatas. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Ananda. Oke, terima kasih Mbak Prima atas kesempatannya. Kemudian yang kedua itu ada barisan konvergen ya teman-teman. Untuk definisinya, suatu barisan X sama dengan Xn konvergen ke X elemen bilangan real atau X disebut sebagai limit dari Xn jika untuk setiap epsilon lebih dari 0 terdapat bilangan asli K epsilon sedemikian sehingga untuk semua N lebih dari atau sama dengan K epsilon suku xn itu memenuhi nilai mutlak dari xn min x kurang dari epsilon. Itu untuk definisinya.
Kemudian untuk teoremanya, suatu barisan bilangan real hanya dapat mempunyai satu limit. Dengan kata lain, jika suatu barisan konvergen, maka limitnya tunggal. Next, Mbak. Oke, untuk selanjutnya ada latihan soal yang akan dijelaskan oleh Mas Rian. Kepada Mas Rian, saya persilakan. Ya, terima kasih atas waktunya, Mbak Ananda. Eh, di sini ada latihan soalnya untuk menguji pemahaman kita. Tunjukkan bahwa limit 2n+1 per n+5 sama dengan 2. Di sini penulisan limitnya tuh seperti tadi, yaitu diberi dalam kurung. Eh, kita selesaikan bersama-sama teman-teman. Barisan 2n+1 dan n+5 merupakan barisan yang tak konvergen. Kalau tak konvergen itu harus diubah dulu bentuk barisannya menjadi sebagai berikut. Itu tadi contohnya 2n+1 sama n+5 itu jadi 2 plus 1 per n sama dibagi di per 1 plus 5 per n. Sehingga diperoleh barisan yang sesuai dengan persyaratan pada teorema. Dengan mengambil barisan X 2 plus 1 per n dan barisan Z 1 plus 5 per n, maka diperoleh limit X sama dengan 2 dan 1 tidak boleh sama dengan 0. Sehingga limit 2n+1 per 6 per n+5 sama dengan limit 2 plus 1 per n per 1 plus 5 per n. Itu tadi kan karena sudah diubahkan. Jadinya tuh nilainya sama. Sehingga limit limit x per z di dalam kurung sama dengan limit x per limit z. Kan limit x tadi udah diketahui 2. Terus limit z-nya itu 1. Sehingga menghasilkan 2 per 1 sama dengan 2. Next, Mbak. Ya, ini untuk yang nomor 2 akan dijelaskan oleh Mbak Prima. Padanya saya persilakan. Baik, izin untuk menjelaskan soal nomor 2. Tunjukkan bahwa limit 2n per n pangkat 2 plus 1 sama dengan 0. Karena barisan 2n dari barisan n pangkat 2 plus 1 adalah barisan-barisan yang divergen, perlihatkan bahwa 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan 2n per n plus 1 per n. Izin melanjutkan, barisan 2n adalah barisan yang konvergen, sementara barisan n plus 1 per n bukan barisan yang konvergen. Namun, jika barisan 2n per n kuadrat plus 1 ditulis sebagai berikut, 2n per n kuadrat plus 1 itu diubah menjadi 2 per n per 1 plus 1 per n kuadrat, maka limit dari 2 per n itu sama dengan 0, dan limit dari 1 plus 1 per n kuadrat sama dengan 1, tidak sama dengan 0. Maka limit dari 2n per n kuadrat plus 1 sama dengan limit 2 per n per 1 plus 1 per n kuadrat, di mana limit dari 2 per n itu tadi 0 dan limit 1 per 1 per n kuadrat sama dengan 1, maka 0 per 1 sama dengan 0. Untuk soal selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Ananda. Oke, terima kasih Mbak Prima. Untuk soal selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa itu barisan divergen ya teman-teman. Soalnya itu
membuktikan bahwa barisan xn sama dengan negatif 1 dipangkatkan n merupakan barisan divergen. Nah, kan kita tahu kalau misal negatif 1 pangkat berapapun itu kan kemungkinan jawabannya itu negatif 1 sama 1. Negatif 1 itu jika n-nya ganjil, sedangkan 1 itu jika n-nya itu genap. Nah, kita mengandaikan kalau misal A sama dengan limit xn itu ada. Nah, terus kita misalkan epsilonnya itu sama dengan 1, maka terdapat bilangan asli K sedemikian sehingga nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi A kurang dari 1 untuk semua N lebih dari atau sama dengan K. Ini kurang dari 1 karena kan kita memisalkannya kan epsilon sama dengan 1. Nah, jika N adalah bilangan asli ganjil dengan N lebih dari atau sama dengan K, maka kita peroleh nilai mutlak dari negatif 1 dikurangi A kurang dari 1 itu jadi negatif 1 kurang dari negatif 1 min A kurang dari 1. Nah, kita bisa kalau misal itu ditambah 1 kan jadi hasilnya 0 kurang dari negatif A kurang dari 2. Berarti jawabannya negatif 2 kurang dari A kurang dari 0. Itu untuk yang pertama. Nah, kalau misal N-nya itu bernilai genap dengan N lebih dari atau sama dengan K, maka kita peroleh nilai mutlak dari 1 min A kurang dari 1. Artinya, negatif 1 kurang dari 1 min A kurang dari 1. Kalau misal biar nilai 1 yang di tengahnya hilang, berarti kan kita kurangi 1. Jadinya negatif 2 kurang dari negatif A kurang dari 0. Berarti sama aja seperti 0 kurang dari A kurang dari 2. Itu untuk yang kedua. Nah, karena A-nya itu tidak memenuhi pertidaksamaan di yang pertama sama yang kedua, maka hipotesis bahwa XN itu kan salah. Nah, jadi untuk XN sama dengan negatif 1 dipangkatkan N itu merupakan barisan divergen. Next, Mbak. Oke, mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan mengenai materi barisan bilangan real. Terima kasih atas perhatian teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila dalam pemaparan kami masih banyak kurangnya. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.